teman-teman, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara membuat database dengan query sintaknya langsung yang sangat sederhana. Nantinya kita akan membuat database, membuat tabel, menambahkan primary key dan foreign key, menghubungkan dua buah tabel ataupun lebih. Jadi aplikasi yang kita perlukan adalah SAMPP. Yang kedua, SQLiog atau dbeaver yang versi Community Edition-nya. Karena untuk pembelajaran kita gunakan versi yang gratis saja. Karena di sini saya menggunakan Linux, jadi saya akan menggunakan aplikasi dbeaver. Dikarenakan SQLiog hanya untuk Windows. Tapi teman-teman yang pengguna Windows, silahkan menggunakan SQLiog jika merasa lebih mudah penggunaannya. Nantinya link downloadnya akan saya sediakan di deskripsi. Jadi hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu silahkan install SAMPP kalian sesuai dengan sistem operasi kalian masing-masing. Dan yang kedua, aplikasi SQLiog atau dbeaver kalian. Karena di sini saya sudah menginstalnya duluan, saya akan langsung memulai MySQL-nya pada SAMPP-nya. Caranya adalah buka aplikasi SAMPP kalian. Pada graphical interface-nya di Windows, kalian cukup mudah. Kalian hanya tinggal membuka aplikasinya dan memulai MySQL service-nya pada tab Manage Server. Karena di sini saya menggunakan Linux, saya belum membuat shortcutnya, jadi saya memulai SAMPP-nya dari terminal langsung. Di sini SAMPP saya sudah berjalan. Kemudian silahkan buka aplikasi SQLiog atau dbeaver kalian. Saya akan menggunakan dbeaver. Ini adalah aplikasi dbeaver versi Community Edition. Tampilan awal yang akan kalian temui kurang lebih seperti ini. Saat pertama kali kalian menginstal aplikasinya, kalian mungkin diminta untuk memasang driver MySQL-nya. Jika kalian bingung tombol apa saja yang tersedia di sini, kalian cukup mengarahkan kursor kalian di atasnya dan tulisan penjelasannya akan muncul. Untuk membuat koneksi baru, silahkan klik pada New Database Connection ini dan kita pilih MySQL karena kita akan menggunakan MySQL pada SAMPP. Selanjutnya klik Next. Nah, di sini settingan server hostnya silahkan kalian biarkan defaultnya yaitu localhost dengan port 3306 default dari MySQL. Username yang otomatis telah ada yaitu root dan dengan passwordnya itu kosong tanpa password apapun. Jadi jika kalian tidak yakin dengan settingan ini, kalian bisa mencoba untuk tes koneksinya. Klik pada tombol di bawah ini. Pada komputer saya, koneksi saya telah berhasil terbentuk. Di sini jelaskan sudah connected. Silahkan klik OK dan klik Finish. Beginilah tampilan awal dbeaver. Untuk mulai membuat database dengan query-nya langsung, silahkan klik pada tab SQL Editor dan buat New SQL Editor. Seperti inilah tampilannya. Kita minimize saja ini. Untuk membuat database, kita akan menggunakan query create database. Kita akan mulai membuat sebuah database. Sintak query dari MySQL itu bukan case sensitive, yaitu jika kalian membuat create dengan huruf kapital maupun create dengan huruf kecil, keduanya akan dieksekusi dengan lancar. Namun saat kalian membuat
nama database dengan huruf besar seperti ini toko dan huruf kecil seperti ini toko. Nah, kedua ini akan dianggap sebuah database yang berbeda. Jadi untuk penamaan database MySQL itu case sensitif, sedangkan untuk query-nya MySQL tidak menggunakan case sensitif. Oke, langsung saja kita membuat create database, nama dan masukkan nama database yang kalian inginkan. Di sini sintaknya seperti ini. Di sini saya akan membuat database yang bernama Toko. Aturan penulisan query MySQL mengharuskan kita untuk menyisipkan titik koma atau semikolon seperti ini di tiap akhir statement. Jika teman-teman sudah selesai membuat sebuah query, silahkan eksekusi langsung di sini. Di sini akan terlihat hasil dari query kalian. Jika gagal akan tampil tulisan gagal atau error. Nah, saya sudah berhasil membuat sebuah database dengan query create database Toko. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel dengan query create tabel. Namun sebelum itu, saat kita ingin membuat tabel, kita harus menentukan database mana yang akan kita gunakan. Untuk memilih sebuah database, kita harus menggunakan query use nama database. Di sini saya akan menggunakan database yang sudah saya buat tadi, database Toko. Ingat untuk selalu menyisipkan semikolon atau titik koma. Langsung saja eksekusi query-nya. Saya sudah berhasil menggunakan query use Toko ini dan sudah memilih database Toko untuk dirubah isinya atau ditambahkan tabel dan keperluan lainnya. Hal yang selanjutnya akan kita lakukan yaitu membuat tabel dengan query create tabel. Query create tabel dengan nama tabel diikuti dengan nama tabel. Di sini saya akan membuat tabel barang. Nah, pembuatan tabel menggunakan kurung buka dan kurung tutup untuk mengapit kolom yang akan kita buat seperti contoh berikut. Nama kolom, penulisan nama kolom diikuti dengan tipe datanya dan aturan penulisan atau constraint yang diperlukan. Di sini saya menggunakan ID barang dengan tipe data integer dan not null, tidak boleh kosong karena nantinya akan saya gunakan sebagai primary key. Kemudian nama barang, varchar, tipe data varchar dengan panjang nilainya 50. Untuk penjelasan tipe data dan daftar tipe data yang tersedia, saya akan membuatkan video yang terpisah. Mungkin kita bisa isi harga barang di sini, integer, dan stok barang. Setelah kita selesai menentukan kolom yang ingin diisi dari sebuah tabel, selanjutnya kita akan menambahkan primary key dari tabel ini. Primary key yang akan saya pilih di sini adalah ID barang. Kita harus menggunakan query constraint. Tentukan nama constraint-nya atau nama key-nya. Di sini saya akan menggunakan PK barang. PK adalah singkatan dari primary key barang dan diikuti dengan query primary key dalam kurung kolom yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan ID barang dan ditutup dengan kurung tutup paling akhir dan diikuti dengan semikolon. Silahkan cek query kalian. Jika sudah yakin, langsung saja eksekusi. Nah, saya sudah mengeksekusi dan berhasil membuat sebuah tabel bernama barang dengan kolom-kolom dan primary key-nya yaitu ID barang. Jika kalian
ingin melihat tabel apa saja yang telah kalian buat pada sebuah database, silahkan gunakan query show tabel dengan S di belakangnya. Itu akan menampilkan semua tabel yang telah kalian buat. Eksekusi query-nya. Di sini akan terlihat tabel apa saja yang telah kalian buat. MySQL juga menyediakan query untuk menampilkan database sama seperti menampilkan tabel. Show database dengan S di belakangnya, kemudian diikuti dengan semikolon. Silahkan eksekusi. Nah, di sini akan tertampil semua database yang telah kalian buat atau yang kalian miliki. Oke, kita lanjut dengan materi yang akan kita bahas. Selanjutnya, kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu create. Sintaknya sama seperti sebelumnya. Tabel pembelian. Saya akan membuat tabel pembelian di sini dengan primary key-nya nantinya itu ID pembelian. Tipe datanya integer, not null, karena primary key tidak boleh kosong. Nama pembeli misalnya, tipe data variable karakter dengan panjang 50. Kemudian kita bisa menambahkan ID barang yang nantinya akan menjadi foreign key yang merujuk pada tabel barang. ID barang not null. Mungkin tanggal pembelian, tipe datanya date, dan kita akan menambahkan primary key. Query-nya sama seperti sebelumnya. Constraint primary key pembelian dengan query primary key dalam kurung kolom yang akan digunakan ID pembelian. Setelah selesai, silakan sisipkan semikolon atau titik koma. Jika query kalian sudah siap, silakan eksekusi langsung. Di sini akan muncul hasilnya. Saya sudah berhasil membuat tabel yang kedua, yaitu tabel pembelian. Sebelum kita melanjutkan ke alter table, saya akan menjelaskan perbedaan tombol execute SQL statement ini dengan execute SQL script ini. Nah, perbedaannya terletak pada execute SQL statement akan mengeksekusi satu baris statement saja. Contoh, jika kita mengarahkan kursor kita di use toko ini dan kita menjalankan tombol execute SQL statement ini, maka statement yang dieksekusi hanya ini saja atau yang kita blok saja. Namun pada execute SQL script, saat kita mengarahkan kursor dimanapun, yang akan dieksekusi adalah keseluruhan script atau query. Jadi tombol ini akan mengeksekusi keseluruhan query dari atas sampai bawah. Nah, itulah perbedaannya. Pada pembelajaran kali ini kita hanya akan menggunakan execute SQL statement. Oke, lanjut ke alter table. Yang ketiga ada alter table, di mana alter table dapat merubah tabel yang telah kita buat. Contohnya, kita mengganti tipe data sebuah kolomnya dari integer menjadi variable karakter, atau kita menghapus sebuah kolom, atau kita menambahkan foreign key. Itu bisa dilakukan dengan alter table. Kita coba alter table. Nah, di sini saya akan merubah tabel pembelian. Saya akan menambahkan foreign key ke tabel pembelian, yaitu pada kolom ID barang yang akan merujuk ke tabel barang. Alter table dengan nama tabelnya pembelian.
Query-nya itu alter table, nama tabel yang akan kalian ubah, dan sintaknya yang kalian inginkan. Contoh di sini saya akan menambahkan Virgin key. Penulisan query SQL yaitu bisa kalian jadi satu ke samping, satu barisnya. Bisa juga kalian agar lebih rapi tambahkan enter di bawahnya untuk memisahkan setiap query yang kalian inginkan. Contoh seperti ini, add constraint. Ini sama artinya dengan alter table pemilihan add constraint, sama saja, tapi saya akan menggunakan gaya penulisan yang ini, add constraint fk Virgin key pembelian ke barang, pembelian barang, lalu memilih Virgin key-nya, Virgin key yaitu tabel ID barang, tabel ID barang di pembelian. Selanjutnya tunjuk referensinya, kemana dia kemana dia berhubungan atau berelasi. Referensi ke tabel barang, kolom ID barang. Penulisannya tabelnya dulu barang, kemudian dalam kurung nama kolomnya ID barang. Oke. Setelah selesai, silahkan teman-teman masukkan semikolon di akhir statement. Setelah itu kita execute query-nya. Di sini saya berhasil menambahkan Virgin key pada tabel pembelian dan kolom ID barang yang merujuk pada tabel barang pada kolom ID barang. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus sebuah kolom pada tabel barang. Di sini kita akan mencoba untuk menghapus nama barang. Kita masih dalam query alter table atau table, nama tabel yang akan kalian rubah barang, tabel barang. Untuk menghapus kolom itu kalian menggunakan query drop kolom, pilih nama kolomnya. Di sini nama barang. Kolom yang akan saya hapus yaitu nama barang. Alter table barang, drop kolom nama barang. Sisipkan semikolon di akhir statement. Setelah itu eksekusi. Di sini saya berhasil menghapus sebuah kolom dari tabel barang. Jadi saat sudah berhasil, kita bisa melihat perubahannya langsung di database-nya. Contoh di sini saya akan buka database-nya. Toko di tabel tadi yang kita hapus itu tabel barang, kolom nama barang. Sini bisa kita lihat nama barang hilang. Hanya tersedia ID barang, harga barang, dan stok barang. Jadi nama barang sudah berhasil kita hapus. Nah, jika kita ingin menambahkan sebuah kolom terhadap tabel yang sudah jadi atau yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa menggunakan query alter table, nama tabel yang kalian inginkan. Di sini saya akan menggunakan tabel barang, gunakan query add apa nama kolom yang kalian inginkan. Contoh di sini kita kembalikan nama barang dengan diikuti dengan tipe datanya, variabel karakter dengan panjang nilai 50. Contohnya ketika
Jika sudah selesai, sisipkan semikolon. Query-nya alter table barang, nama tabel itu sini barang, tambahkan nama dari ID kolom, nama dari kolom yang kalian inginkan. Di sini saya akan menambahkan nama barang, diikuti dengan tipe datanya, yaitu setelah itu silakan eksekusi. Saya berhasil mengeksekusinya. Sekarang kita lihat di sini, kita refresh. Nama barang telah berhasil kita tambahkan kembali. Kemudian alter table juga bisa kita gunakan untuk mengubah kolom yang sudah ada. Contohnya alter table, tabel barang. Kita coba tabel barang, gunakan query change kolom untuk merubah tipe datanya atau namanya. Nah, kolom yang mana kita inginkan, nama kolomnya kita masukkan. Kita akan merubah stok barang. Contoh, kita akan merubah stok barang, nama kolom yang diinginkan, kemudian diikuti dengan nama perubahan yang kalian inginkan. Contoh misalnya stok barang menjadi persediaan barang, diikuti dengan tipe datanya. Misalkan kalian tidak ingin merubah tipe datanya, di sini integer, tetap saja masukkan integer, diikuti dengan titik koma atau semikolon. Silakan eksekusi, dan di sini berhasil. Kita lihat hasilnya di sini. Refresh. Nah, di sini stok barang sudah berubah menjadi persediaan barang. Jika kalian ingin merubah tipe datanya, query-nya hampir sama, kalian bisa gunakan ini, alter table barang change kolom persediaan barang. Yang sebelumnya menggunakan tipe data integer, kita akan rubah misalkan menjadi variabel karakter persediaan barang, varchar yang panjangnya 10 contohnya. Nah, jika kalian tidak ingin merubah nama kolomnya, buatlah dengan nama yang sama. Contoh alter table nama tabel, change kolom nama kolomnya. Namun jika kalian tidak ingin merubah nama kolomnya, buatlah dengan samakan nama kolomnya. Kemudian ganti saja tipe datanya, lalu eksekusi. Di sini terlihat saya berhasil merubah tipe data dari kolom persediaan barang. Kita lihat di sini integer, kita refresh, berubah menjadi variabel karakter. Selanjutnya apa yang kita lakukan, yaitu kita akan mencoba untuk mendrop table. Sudah kita lewati, drop kolom juga sudah kita lewati tadi. Selanjutnya yang ketujuh, kita akan melakukan drop table. Kita akan mencoba menghapus sebuah tabel dari database yang telah kita buat. Query untuk menghapus tabel itu cukup simpel, yaitu drop table, nama tabel yang kalian ingin hapus. Di sini kita memiliki dua buah tabel, barang dan pembelian. Yang kita akan hapus di sini adalah tabel pembelian. Mari kita coba hapus drop tabel pembelian. Setelah selesai, jalankan saja query-nya. Saya berhasil menjalankan query drop table pembelian yang akan menghapus tabel pembelian. Sekarang kita refresh. Nah, tabel pembelian sudah hilang, hasil kita hapus. Selanjutnya yang akan kita lakukan, yaitu yang terakhir, adalah menghapus database. Menghapus sebuah database. Query-nya hampir mirip, yaitu drop database tanpa S ya, database biasa, diikuti dengan nama database yang kalian ingin
hapus. Sini saya akan menghapus database toko. Saya akan menghapus database toko. Kita akan lihat di sini database. Saya memakai database toko. Drop database, diikuti dengan nama database-nya toko. Jalankan saja query-nya. Di sini terlihat saya berhasil menjalankan query drop database toko. Selanjutnya kita lihat di sini database toko akan menghilang. Kita refresh dan database toko menghilang. Kita berhasil menghapusnya. Jadi hal yang dapat kalian lakukan berikutnya adalah mencobanya. Namun jika kalian bingung dengan database apa yang kalian akan buat, kalian bisa mencoba challenge dari saya, yaitu buatlah database baru dengan perintah SQL dengan nama mahasiswa yang memiliki dua tabel, yaitu tabel jurusan dan tabel biodata. Isikan kedua tabel dengan field masing-masing di bawah ini. Tabel jurusan yaitu isi dengan kolom kode jur, nama jur, dan ketua jurusan. Tabel biodata berisi field atau kolom nomor mahasiswa, kode jurusan, nama, nilai, alamat, dan jenis kelamin. Nanti di mana kode jurusan di tabel jurusan akan memiliki relasi atau hubungan kepada tabel biodata pada kolom atau field kode jurusan. Bagaimana kalian membuatnya agar berelasi? Itulah nomor 2. Buatlah, tentukan primary key-nya dan foreign key-nya agar mereka saling berhubungan. Silahkan buat dahulu, kemudian kalian bisa mencocokkan dengan cara saya seperti berikut. Saya akan membuat editor baru, membuka editor baru. Dan berikutnya kita akan membuat database baru bernama mahasiswa dengan query create database mahasiswa. Selanjutnya bisa kalian langsung eksekusi, boleh tidak. Di sini saya akan mengeksekusinya nanti. Kemudian saya akan membuat tabel jurusan dan tabel biodata. Yang pertama saya membuat tabel jurusan. Dengan field atau kolom kode jurusan, kode jurusan dengan tipe data saya inginkan itu integer. Dari sini not null karena nantinya ini akan saya gunakan sebagai primary key. Kemudian ada nama jurusan dengan variabel dengan tipe data variabel karakter dengan panjang mungkin sekitar 30, dan field selanjutnya atau kolom selanjutnya yaitu ketua jurusan. Yang mungkin di sini berisi namanya, nama ketua jurusannya. Jika tidak sebutkan variabel karakter yang memiliki nilai 50, panjang nilai 50. Oke, tabel jurusan hanya memiliki 3 field atau kolom. Kemudian di sini saya akan menentukan constraint primary key kode jurusan, kemudian primary key pada tabel kode jurusan. Setelah selesai, tutup dengan kurung tutup dan akhiri dengan semikolon. Silahkan cek query kalian. Setelah kalian yakin, silahkan eksekusi. Namun saya akan mengeksekusinya nanti.
sekalian dengan tabel yang kedua. Tabel yang kedua yaitu tabel biodata. Create table biodata dengan field yang sudah tentukan, yaitu nomor mahasiswa, kemudian ada kode jurusan. Nomor mahasiswa saya akan menggunakan integer, nomor mahasiswa not null karena nantinya akan saya gunakan sebagai primary key. Kemudian ada kode jurusan integer juga dan not null karena ini akan menjadi varian key nantinya. Kemudian ada nama, nilai, alamat, dan jenis kelamin. Nama, variabel karakter, nilai, akan integer saja. Mungkin dengan panjang 10, 100 mungkin. Alamat dan jenis kelamin. Alamat menggunakan variabel karakter yang 100, dan yang terakhir jenis kelamin, variabel karakter ini memiliki panjang 2, satu saja, L atau P, laki-laki atau perempuan. Dan kemudian tentukan tipe data masing-masing field, kita sudah melakukannya. Kemudian modifikasi tabel tersebut dengan menambahkan primary key serta varian key agar keduanya saling berhubungan. Kita akan tambahkan primary key-nya dulu. Constraint primary key biodata. Nah, ini saya ganti dengan jurusan saja karena nama tabelnya jurusan. Kemudian primary key-nya kita tentukan kandidatnya adalah nomor mahasiswa. Kita tutup dengan kurung tutup dan kita akhiri dengan semikolon. Kemudian kita akan menambahkan foreign key. Foreign key kode jurusan yang merujuk pada primary key-nya tabel jurusan. Bagaimana caranya? Yuk kita coba di sini. Karena kita merubah tabel yang sudah jadi, kita menggunakan alter table. Karena yang kita akan rubah adalah biodata. Tabel biodata. Hati-hati dengan case sensitifnya. Nama tabelnya menggunakan B besar. Biodata. Kemudian add constraint. Nama hubungannya yaitu foreign key biodata pada jurusan. Minta ke jurusan, data jurusan, foreign key. Intinya adalah kode jur atau kode jurusan pada tabel biodata. Dan referensinya merujuk pada tabel jurusan dan field atau kolom kode jur. Setelah selesai, silakan tutup dengan semikolon. Lalu kita eksekusi keseluruhan
query. Nah, disinilah kegunaan tombol ini, karena kita akan mengeksekusi seluruhan query. Jadi kita akan menggunakan tombol ini. Namun sebelum menjalankan keseluruhan query, pastikan query kalian sudah benar. Karena jika satu saja ada kesalahan, query yang lain tidak akan dijalankan, karena kalian akan menggunakan execute SQL script yang akan mengeksekusi keseluruhan kode. Silahkan eksekusi jika sudah merasa query kalian benar. Saya berhasil membuat database mahasiswa yang memiliki 5 query totalnya, dan yang mengupdate satu row yaitu alter table ini. Mari kita lihat hasilnya. Silahkan refresh database kalian untuk melihat hasilnya. Kita coba di sini, kita refresh, jadi muncul database mahasiswa. Kita lihat tabel di dalamnya. Database mahasiswa memiliki 2 tabel telah kita buat tadi, yaitu biodata dan jurusan. Isi dari biodata ini adalah nomor mahasiswa, kode jur, nama, nilai, alamat, dan jenis kelamin. Di sini kelihatan primary key-nya itu nomor mahasiswa. Kemudian kode jurusan ini merupakan foreign key. Kemudian kita lihat tabel yang berikutnya, tabel jurusan itu memiliki 3 field atau kolom untuk kode jurusannya sebagai primary key-nya. Artinya kita telah berhasil membuat sebuah database yang memiliki 2 tabel yang saling berhubungan satu sama lain. Dari query tersebut yang telah kita buat tadi akan menghasilkan sebuah entity relationship diagram yang akan berbentuk seperti ini. Karena tadi kita telah berhasil menghubungkan tabel biodata dengan tabel jurusan. Jadi otomatis ERD-nya akan terlihat seperti ini. Ini artinya kita telah berhasil menghubungkan kedua tabel tersebut. Sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.